Kenapa kalau Al-Quran ini menjadi kendala bagi orang tidak diamalkan di Indonesia? Ada orang yang gara-gara orang itu tidak bisa diamalkan, orang itu tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin tanggal 9 April kalau nggak salah saya kita pileg, bukan pileg, bukan April pileg. Semua caleg-caleg, pileg-pileg udah naik ke atas. Sekarang saya tanya sama KPU di DPR kita, DPR pusat, berapa banding berapa antara Muslim dengan bukan Muslim? Berapa? 20 bagi 80. Oke, dia terima. Kalau suara 80 mengatakan A, akan dijalankan di Indonesia jadi peraturan konkret kan? Betul kan? Betul. Kita ajukan kepada mereka, wahai saudara kami yang 80% Muslim, tolong suara Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk dibaca, tapi juga diamalkan. Tolong sepakati Anda 80% untuk Al-Quran diterapkan di Indonesia isinya. Kira-kira berapa orang yang katakan? Jawabannya hampir 80% tidak mau menerapkan. Maknanya apa? Umat Islamlah yang menyebabkan Al-Quran itu adalah menangis setiap saat, tidak diamalkan. Al-Quran menjerit setiap saat. Apa dosaku? Umat Islam tidak mau menggunakan aku sebagai pedoman hidupnya. Apa salahku? Apa dosaku ya Allah? Umat Islam Indonesia dan di negara yang lain tidak mau mengamalkan aku, menjerit menangis. Hanya mereka orang Indonesia hanya paling pandai-pandai membaca, itu pun asal-asalan membacanya. Contoh, itu contoh. Kalau begitu, apa kesimpulan kita? Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi juga lebih kepada untuk diterapkan. Tetapi begitu kita terapkan, tidak ada mampu orang melakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Interest umat Islam di Indonesia terhadap Al-Quran sangat-sangat tipis. Perhatian kita kepada orang hafal Quran juga sangat-sangat tipis. Mau dengar ngomong apa adanya? Mau dengar apa adanya? Sebenarnya koran saya baca baru tadi atau kemarin, saya lupa. Tadi saya baca Ibu Karen Dirut Pertamina mengatakan yang satu tingkat di bawah manajer, beliau Dirut Utama, di bawah itu ada manajer, di bawah manajer itu tingkat ketiga di bawah beliau, yang manajer di bawah manajer harus jaga kesehatan. Andalah yang kami pasang, andalah yang kami harapkan menjadi pimpinan Pertamina setelah kami tidak ada nanti. Itu sangat bermakna bahasanya. Kalau begitu, regenerasi harus kita terapkan. Jujur saya bicara, yang jadi imam di sini, ini salah satu topik saja ngomongnya. Jangan marah Pak Ketua, paling-paling tidak diundang lagi, alhamdulillah. Yang jadi imam di sini itu bukan produksinya masjid, itu adalah dia kebetulan muncul sendiri, hafal Quran sendiri, biaya orang tuanya atau biaya di mana, atau jual bakso atau apa, yang penting begitu jadi dipakai di sini. Satu, saya ngomong pada malam ini di sini bukan persiapan orang UIN dari SD, SMP, SMA, SSSS sampai SKM untuk jadi orang, untuk kalau sudah ada persiapan. 1 rupiah pun UIN belum memberikan beasiswa kepada saya
juga tidak pernah dipersiapkan oleh bangsa dan kata-kata banyak sekali kalau saya ceritakan. Terus mereka jadi sendiri tanpa dipersiapkan, bukan regenerasi. Kebetulan daftar kiri diterima, daftar kanan masuk sana pertahan, persis seperti begini. Bapak Ibu, pernah mendengar nggak kalimat luak? Ibu dari mana sih orangnya? Kok luak aja nggak tahu? Ini orang mana ini? Berbulu. Bu, luak pernah dengar, tapi pernah lihat gambarnya. Luak di white coffee. Luak itu musang dengan baik-baik ini. Musang itu pemakan kopi. Dengar baik-baik. Atau dimakan pepaya. Ini kebun Pak Ketua masjid kita ini ada kebun pepaya. Datang buah, naik makan buahnya. Begitu dimakan penuh, biasanya setengah jam buang dia. Betul? Lah biasa kita. Nya di kebunnya Pak Dokter Masuri. Dibuang air besarnya dia, kotoran di situ. Tiba-tiba 5 hari datang Dokter Masuri. Oh, udah ada pepaya. Pepayanya tumbuh asal-asalan. Jadi siapa yang bergerak akhirnya besar, berbuahlah pepaya. Batangnya tak kemana, munculnya di mana hasil usaha musang atau luak, bukan usaha sendiri untuk menanamnya. Kalau begitu akhirnya pepaya yang dikeluarkan oleh orang Indonesia selalu kalah kualitasnya dengan pepaya orang Thailand. Duren orang Parung, duren batangnya juga kagak ada lagi. Duren orang Parung kalah hebatnya dengan duren montong orang Thailand. Beras, kalau beras Thailand sampai 1 kilo 30.000, kalau beras orang Jawa Barat 1 goni 20.000. Jawabannya, kenapa pertanian Thailand bagus? Jawabannya, mereka pohon-pohon pepaya itu ditanam di buku dirapikan. Kalau kita wakilkan menanamnya kepada musang. Akhirnya hasil usaha yang ditanam oleh musang lebih rendah kualitasnya daripada hasil usaha yang kita rawat sendiri. Makanya ulama yang keluaran Al-Azhar Kairo, yang dari Timur Tengah di Saudi Arabia, yang dari Yordan, yang dari Maroko, semua yang hasil itu bukan hasil regenerasi. Itu adalah tai musang yang kebetulan tumbuh sendiri. Makanya kalau Bapak undang saya ini berceramah, ini hasil tai musang. Tidak pernah ada dipersiapkan jadi orang begini. Ini tai musang, kebetulan dibuang. Itu muncul. Nah, ini salah satu contoh. Contoh tai musang. Ini saya tidak maafkan dosa. Ini paman siapa ini? Tolong aku, suami siapa ini? Masa? Ulang, saya salah satu contoh. Lagi. Ulama kalau tidak dipersiapkan dengan rapi, dia akhirnya jadi sendiri. Apa kenyataannya? Bapak-bapak pergi ke masjid sekitar Legoso dan Ciputat Timur, masjid-masjid kampung. Coba salat maghrib, begitu imam membaca Al-Fatihah, bagi orang yang sudah hafal Quran mengatakan astagfirullahaladzim, jijik mendengar Fatihahnya itu. Bukan jijik, gelisah, gak tenang, menjerit di belakang. Kenapa? Karena imam itu bukan imam dipersiapkan, tai musang itu. Kalau akhirnya apa terjadi? Semua ulama-ulama yang pulang, kita lihat fatwa orang ini begini, fatwa di sana begini, tidak salah fatwa, itu kebetulan jadi orang juga tanpa dipersiapkan. Pertanyaan
sayangnya kemana umat Islam Indonesia tidak mempersiapkan generasi ke depan yang baik. Kalau tidak ada ilmu sakti, apa akibatnya? Aneh benar. Saya menangis tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini tidak menangis lagi. Saya dengar sama dosen-dosen